Hai teman pintar, perjalanan panjang Toyota dari sebuah bengkel kecil menuju raksasa otomotif dunia adalah sebuah kisah yang inspiratif. Mari kita telusuri lebih dalam sejarah dan filosofi yang mendasari kesuksesan perusahaan ini. Di video kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan otomotif paling berpengaruh di dunia ini. Kita akan mengupas penerapan prinsip-prinsip manufacturing dalam operasionalnya. Pernahkah Anda bayangkan kalau mobil kesayangan Anda berasal dari perusahaan yang awalnya bikin mesin jahit? Ya, benar, Toyota. Perjalanan Toyota dari bengkel kecil jadi raja otomotif dunia ini penuh lika-liku dan inovasi yang luar biasa. Semuanya berawal dari seorang jenius yang bernama Sakichi Toyoda. Dia berhasil menciptakan mesin jahit yang super canggih pada akhir abad ke-19. Keberhasilan ini bikin keluarganya kaya raya dan membuka jalan ke dunia otomotif. Anaknya Kiichiro Toyoda yang punya minat besar pada mobil memutuskan untuk mengembangkan divisi otomotif di perusahaan keluarganya. Setelah beberapa kali percobaan dan pengembangan, akhirnya pada tahun 1937 lahirlah Toyota Motor Corporation. Pada masa-masa awal, Toyota menghadapi banyak tantangan. Perang Dunia Kedua meluluh lantahkan pabrik-pabrik mereka, dan persaingan di pasar otomotif semakin ketat. Namun semangat pantang menyerah dan kecerdasan Kiichiro Toyoda membawa Toyota bangkit dari keterpurukan. Salah satu kunci kesuksesan Toyota adalah filosofi yang unik, yaitu Kaizen. Kaizen artinya perbaikan terus-menerus. Ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi merupakan cara hidup bagi setiap karyawan Toyota. Setiap hari mereka mencari cara untuk meningkatkan efisien, mengurangi limbah, dan meningkatkan kualitas produk. Filosofi Toyota ibarat sebuah pohon kokoh yang akarnya menancap kuat di tanah. Batangnya tegak, menjulang, dan buahnya lebat dan manis. Akar dari pohon Toyota adalah Toyota Production System atau TPS. TPS ini bukan sekedar metode produksi, melainkan sebuah cara pandang yang revolusioner dalam dunia industri. Tidak ada waktu yang terbuang percuma, tidak ada produk yang cacat yang lolos, dan setiap proses terus-menerus disempurnakan. Ini adalah inti dari TPS, sebuah sistem yang didesain untuk memaksimalkan nilai dan meminimalkan pemborosan. Jika TPS adalah akarnya, maka nilai-nilai inti Toyota adalah batangnya yang kokoh. Nilai-nilai seperti Genji Genbutsu, pergi dan lihat sendiri, Kaizen atau perbaikan terus-menerus, dan respect for people atau menghormati manusia menjadi fondasi bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh karyawan Toyota. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, Toyota tidak hanya menciptakan produk yang berkualitas, tetapi juga membangun budaya perusahaan yang positif dan produktif. Cabang-cabang dari pohon Toyota adalah inovasi yang tak pernah berhenti. Toyota tidak pernah puas dengan pencapaian yang diraihnya. Mereka terus-menerus mencari untuk meningkatkan kualitas produk, mengembangkan teknologi baru, dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Inovasi ini tidak hanya terbatas pada teknologi kendaraan, tetapi juga mencakup proses produksi, desain, dan layanan purna jual. Dan buah dari pohon Toyota adalah kepuasan pelanggan melalui produk-produk yang berkualitas, layanan yang prima, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Toyota telah berhasil memenangkan hati jutaan pelanggannya
di seluruh dunia. Kepercayaan pelanggan inilah yang menjadi aset terbesar bagi Toyota. Lalu, bagaimana Kaizen diterapkan dalam praktiknya? Mari kita lihat siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Misalnya, sebuah tim produksi menemukan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk merakit sebuah komponen terlalu lama. Mereka kemudian akan merencanakan perbaikan atau plan, mengimplementasikannya atau do, mengevaluasi hasilnya, cek, dan membuat penyesuaian jika diperlukan atau action. Siklus ini terus berulang sehingga setiap proses semakin sempurna. Selain Kaizen, Toyota juga menerapkan prinsip Just in Time atau JIT. JIT berarti memproduksi barang yang hanya sesuai dengan permintaan, sehingga meminimalkan persediaan dan mengurangi biaya. Bayangkan sebuah pabrik yang penuh dengan barang-barang yang tidak terjual. Itu adalah pemborosan yang besar. Dengan JIT, Toyota memastikan bahwa setiap komponen yang dibutuhkan tiba di lini produksi tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Berikut ini adalah contoh penerapan Kaizen dan PDCA di Toyota. Yang pertama, peningkatan ergonomi. Seorang pekerja yang menemukan bahwa posisi duduknya saat merakit komponen menyebabkan nyeri punggung. Ia kemudian mengajukan ide untuk mengubah desain stasiun kerja. Setelah diimplementasikan, keluhan nyeri punggung berkurang dan produktivitas meningkat. Yang kedua, pengurangan limbah. Sebuah tim menemukan bahwa banyak bahan baku yang terbuang sia-sia karena kesalahan pengukuran. Mereka kemudian mengembangkan sistem pengukuran yang lebih akurat, sehingga mengurangi limbah material. Filosofi Toyota bukanlah rahasia yang tersembunyi. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan, tidak hanya dalam dunia bisnis. Dengan memahami filosofi Toyota, kita dapat belajar tentang pentingnya kerja keras, disiplin, inovasi, dan kerja sama tim. Kita juga dapat menginspirasi orang lain untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Mengapa filosofi Toyota penting? Filosofi Toyota mengajarkan kita tentang pentingnya perbaikan terus-menerus. Tidak ada yang sempurna, selalu ada ruang untuk perbaikan. Masalah yang kompleks membutuhkan solusi kolektif dari semua lini. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama dari perusahaan Toyota. Menghindari pemborosan dan memaksimalkan sumber daya selalu dilakukan secara terus-menerus. Kisah sukses Toyota adalah bukti bahwa dengan semangat yang kuat, kerja keras, dan filosofi yang tepat, kita dapat mencapai hal-hal yang luar biasa. Prinsip-prinsip Kaizen dan PDCA tidak hanya relevan dalam dunia industri, tetapi juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mencapai tujuan kita dan menjadi versi terbaik untuk diri kita sendiri. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.